Halo teman-teman semua. Pada konten circle episode kedua kali ini, aku akan menceritakan tentang pembantaian yang ada di Banyuwangi pada tahun 1998 yang dikenal dengan nama Pembantaian Banyuwangi 1998. Sebelum kita memulai ke ceritanya, aku mau ajak kalian melihat-lihat nih, Banyuwangi itu seperti apa sih? Mungkin ada dari kalian yang nggak tahu Banyuwangi itu ada di mana. So, sebelum mulai ke ceritanya, aku akan menceritakan terlebih dahulu Banyuwangi itu. Banyuwangi merupakan sebuah kabupaten yang terletak di paling ujung Jawa Timur. Kalau kalian lihat di peta, ada di sebelah paling kanan peta Jawa Timur. Nah, kalau misalnya kalian mau pergi ke Bali dengan menggunakan jalur laut, kalian bisa pergi ke Pelabuhan Ketapang, menyeberang lewat Ketapang, lalu kalian bisa sampai ke Bali. Yang terkenal dari Banyuwangi adalah Blue Fire-nya, yaitu Kawah Ijen. Nah, Kawah Ijen ini juga terletak di Banyuwangi, dan juga banyak-banyak destinasi tempat wisata lainnya yang ada di Banyuwangi. Nah, Banyuwangi ini karena saking banyaknya tempat wisata sehingga dijuluki The Sunrise of Java. Ada banyak tempat wisata yang ada di Banyuwangi. Contohnya ya salah satunya Kawah Ijen, ada lagi Bangsering Underwater, jadi tempat untuk snorkeling, dan juga ada air terjun Congklak di Glenmore, ada Taman Nasional Baluran juga, dan juga ada Pantai Pulau Merah. Di Banyuwangi ini juga terkenal banyak pantainya. Salah satunya adalah Pantai Pulau Merah. Dan juga ada salah satu pantai yang merupakan tempat surfing kelas dunia, yaitu adalah Jilen atau Plengkung. Mungkin bagi kalian yang belum tahu dan kalian mau mampir setelah setelah corona ini berlalu, silakan mampir ke Banyuwangi menikmati keindahan suasana Banyuwangi. By the way, aku juga tinggal di Banyuwangi, jadi aku juga sangat tahu tentang Banyuwangi. Aku udah lahir di Banyuwangi, tinggal di Banyuwangi selama kurang lebih hampir 19 tahun, dan aku kuliah ke Jember. Jadi banyaklah yang aku ketahui tentang Banyuwangi. Nah, selain tempat-tempat seperti wisatanya, Kawah Ijen, Pantai Pulau Merah, dan lain sebagainya, di Banyuwangi juga terkenal dengan kulinernya. Jadi nih teman-teman, kalau misalnya mau mengunjungi Banyuwangi, kalian tidak hanya disajikan dengan wisatanya yang banyak, tapi juga dengan kulinernya yang banyak sekali dan beragam-ragam. Kalau kata orang luar Banyuwangi ya, makanan di Banyuwangi itu sedikit aneh. Kenapa? Karena kalian pernah berpikir nggak sih, kayak rujak, kalian tahu rujak ya, dicampur dengan soto, rujak soto. Dan kalau kalian tahu rasanya bagaimana, kalian pasti akan jatuh cinta dengan Banyuwangi. Lalu ada juga, kalian tahu pecel. Pecel dicampurkan dengan rawon. Bagaimana dua makanan yang berbeda bisa dijadikan satu, dan itu ada di Banyuwangi. Kalau kalian mau datang ke Banyuwangi, silakan datang dan coba dua rekomendasi makanan ini, yaitu rujak soto dan pecel rawon. Tetapi di episode kali ini tentu aja aku nggak akan memperkenalkan makanannya secara khusus atau wisatanya secara khusus. Di balik semua itu, jauh sebelum Banyuwangi dikenal dengan The Sunrise of Java, Banyuwangi dikenal dengan nama The Sunset of Java. Oke, kita akan mulai ke ceritanya. Pada tahun 1998 terjadi kegegeran besar yang ada di Indonesia, tepatnya di Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Tragedi pembantaian Banyuwangi 1998 ini merupakan tragedi yang sangat kelam bagi Indonesia. Mungkin kejadian ini juga mengingatkan kepada kalian tentang kejadian yang ada di Eropa, ketakutan kepada penyihir pada abad ke-14, di mana orang-orang pada ketakutan karena ilmu hitam atau ilmu sihir. Itu halnya sama terjadi di Banyuwangi pada tahun 1998. Praktek pembantaian Banyuwangi 1998 ini adalah pembantaian terhadap orang-orang yang terduga menggunakan ilmu hitam atau santet atau tenung yang dilakukan atau dipraktekkan di Banyuwangi pada tahun 1998. Pembantaian ini terjadi pada bulan Februari hingga September tahun 1998.
Untuk teman-teman yang mungkin tidak tahu tentang santet ini apa atau tenung ini apa, aku akan jelaskan. Santet itu merupakan sebuah praktek ilmu supranatural yang ilmu supranatural itu yang seperti kalian tahu ada yang ilmu hitam sama ilmu putih begitu ya. Kalau katanya orang-orang ada ilmu hitam dan ilmu putih. Nah, santet ini adalah ilmu hitam, yaitu hal-hal magis yang bisa melukai orang lain. Memang untuk santet ini konotasinya akan selalu berada di sisi yang negatif. Kenapa? Karena memang kebanyakan hanya digunakan untuk melukai orang-orang. Dan mungkin teman-teman tahu sendiri, sebelum Banyuwangi dijuluki sebagai The Sunrise of Java, Banyuwangi menyandang gelar The Santet of Java. Itu yang artinya bagi masyarakat Banyuwangi yang namanya santet itu lumrah. Bahkan setiap saat ada orang yang sakit, ada orang yang usahanya bangkrut, oh ini disantet ini santet ini, oh itu loh yang musuhan sama kamu, mungkin itu yang nyantet kamu, dan itu lumrah. Dan mereka ya memang ya sudah, itu memang hal biasa yang sudah terjadi di Banyuwangi. Masalah ini bermula ketika ada terjadi pembunuhan pertama pada bulan Februari tahun 1998, di mana terduga yang melakukan ilmu dukun ini tadi diberi tanda X di rumahnya dengan menggunakan batu bata atau alat penanda lainnya. Lalu keesokan harinya yang memiliki rumah itu ditemukan. Kejadian ini awalnya tidak membuat masyarakat terlalu panik, khawatir, dan bahkan masyarakat tidak berpikir akan masalahnya akan merentet panjang sampai puncaknya ada di September 1998. Dari kasus pembunuhan pertama ini, pemerintah merespon cepat. Lalu Presiden Soeharto juga meminta untuk tenang karena ada masalah ini. Tetapi untuk masalah-masalah berikutnya semakin marak dan semakin berbahaya, semakin menakutkan. Sampai pada akhirnya Bupati Banyuwangi pada saat itu, yaitu Kolonel Polisi H.T. Purnomo Sidik, mengeluarkan sebuah radiogram. Radiogram ini ditujukan kepada setiap aparat pemerintahan, kepala desa, camat, lurah, kepolisian untuk mendata, menanyakan nama dan alamat kepada orang-orang yang melakukan terduga praktek ilmu santet ini tadi supaya dilindungi dan dievakuasi. Artinya di penyelamatan gitu ya, melakukan penyelamatan terhadap orang-orang ini. Lalu ya jelas dong untuk para dukun-dukunnya ini merasa niatnya adalah hal yang baik untuk menyelamatkan mereka, sehingga banyak dari dukun-dukun yang memberikan namanya untuk dievakuasi. Tapi yang kalian tahu, seperti yang kalian duga juga, list penyelamatan berubah menjadi list pembantaian. List penyelamatan ini bocor terhadap pihak-pihak tertentu yang ingin menghabisi para dukun itu. Dan benar saja, konflik memuncak karena radiogram itu. Akhirnya banyak dukun yang tewas, hingga 2-9 orang per hari. List yang awalnya ingin menyelamatkan menjadi list pembantaian. Mungkin kalian juga penasaran, lalu siapa yang melakukan pembunuhan ini? Siapa yang berani melakukan pembunuhan secara masif seperti itu? Pembunuhan ini dilakukan oleh beberapa orang, beberapa oknum yang disebut sebagai ninja. Oke, kalau memang kalian berpikiran sama-sama aku, ya benar. Ninja yang dimaksud adalah seperti ninja yang kalian lihat di film-film atau di film Jepang. Ninja di sini ada dua versi dari masyarakat. Yang versi pertama adalah orang yang berpakaian serba hitam lalu membawa senjata, atau yang kedua ya seperti yang sama yang di film Jepang, seseorang yang menggunakan pakaian tertutup dan berbadan ringan sehingga dia bisa meloncat ke sana kemari dengan mudahnya. Pembunuhan ini sangatlah sadis, dan pembunuhan ini juga bergerak secara diam-diam, tertata, rapi, seperti pasukan khusus di sebuah negara. Seketika listrik tiba-tiba mati, dan setelah hidup kembali sudah ada mayat. Ada yang tewas, kepalanya pecah, kakinya patah, dimutilasi, dan lain sebagainya. Kalau kalian bertanya lagi, siapa sih ninja ini? Sampai sekarang belum diketahui siapa ninja itu, siapa dalangnya, siapa otaknya, siapa yang mencetus semua ini, sehingga
terjadi pembantaian yang besar ini, yang mencapai korbannya hingga 111 lebih. Lalu ketika investigasi ini akan dibuka kembali untuk mengetahui siapa pelakunya, keluarga korban menolak karena mereka ingin menghilangkan trauma-trauma yang terjadi pada tahun 1998. Bagi mereka itu sudah cukup dan mereka mengikhlaskan begitu ya. Jadi mereka tidak ingin, mereka ini maksudnya ada keluarga korban tidak ingin membuka masalah ini untuk investigasi lebih lanjut. Jadi investigasi ini dihentikan. Perlu kalian ketahui, pada masa pembantaian selama Februari sampai September 1998 ini, ada sekelompok gelandangan dan orang gila yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Tidak satu atau dua, tapi banyak sekali. Tiba-tiba mereka muncul, mereka diajak conversation biasa, percakapan biasa gitu. Mereka bisa menjawab dengan lancar, kayak sudah makan, oh sudah. Terus namanya siapa, dia jawab lancar. Tetapi ketika mereka ditanya asalnya dari mana, mereka pura-pura gila. Jadi mereka tidak ingin diketahui asalnya. Lalu ketika pembantaian ini berakhir, secara tiba-tiba juga para gelandangan dan orang gila ini pergi menghilang begitu saja. Kalian berpikir sama dengan aku? Aku rasa iya. Mungkin saja ninjanya adalah orang gelandangan dan orang gila itu ya. Siapa tahu. Tapi sampai saat ini belum ada satupun yang bisa membuktikan karena penyelidikan tidak bisa dilakukan lebih lanjut. Kita berdoa yang terbaik buat keluarga-keluarga yang mengalami trauma pada tahun 1998. Semoga kehidupannya terus lancar sampai saat ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video Circle episode kedua kali ini. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kalau kamu berkenan. Untuk pengumuman 1K subscriber, 1000 subscriber, aku akan sesuai banyak permintaan dari teman-teman, aku akan menggundul rambut dan juga akan melakukan giveaway. Giveaway-nya apa masih nanti, tapi jangan lupa subscribe juga supaya kalian bisa cepet-cepet dapat giveaway-nya dan juga kalian bisa melihat aku botak di video-video setelah 1K subscriber. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Semoga puasanya lancar dari hari ini sampai akhir, sampai menjelang Idul Fitri ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa olahraga tetap, karena di masa-masa pandemi ini kalian juga harus bisa menjaga kesehatan. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace.